Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, maka dia bisa mengalahkan 200 musuh. Dan bisa jadi 100 orang yang sabar di antara kalian dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kalian. Karena Allah mengetahui bahwa di antara kalian ada orang yang lemah. Bisa jadi 100 orang yang sabar di antara kalian dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan bisa jadi 1000 orang yang sabar di antara kalian dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Dan Allah selalu menyertai orang-orang yang bersabar. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskipun ayat ini adalah ayat tentang perang, ayat tentang jihad, dan Allah letakkan di dalam surat perang Badar, yaitu surat Al-Anfal, akan tetapi pelajarannya bukan hanya berkaitan dengan peperangan. Di dalam ayat ini dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tentang gambaran kesabarannya seorang mukmin yang ideal. Dan ini bisa kita terapkan dalam menyelesaikan tugas-tugas kita di rumah, di kantor, atau kerja-kerja dakwah kita di masyarakat. Karena setengah dari cabang-cabang iman yang 60-an cabang itu, setengahnya itu akan diperoleh dengan sifat sabar. Dalam ibadah, kita disuruh untuk bersabar. Wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Dalam berdakwah pun kita disuruh bersabar. Dalam bergaul pun kita disuruh bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu untuk tetap bergaul dengan orang-orang soleh. Dalam kehidupan pribadi pun kita disuruh bersabar. Dalam menghadapi masalah kita disuruh bersabar. Dalam bekerja kita disuruh bersabar. Maka ayat ini selain dia menjelaskan tentang salah satu bekal seseorang untuk menang dalam peperangan, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bekal yang sama agar kita menang dalam setiap tantangan-tantangan itu. Termasuk pekerjaan kita. Di sini Allah menjelaskan bahwa perbandingan kesabaran seorang mukmin dengan orang kafir itu, orang yang tidak beriman, di ayat yang pertama Allah bandingkan 1:10, bahkan lebih baik daripada 10. Siapa mereka? Mereka adalah mukmin-mukmin yang sedikit di awal-awal keislaman. Sehingga Allah menggunakan angka yang lebih kecil daripada angka di ayat yang kedua. Kalau ada di antara kalian 20 yang bersabar, bisa mengalahkan 200, 1:10. Tapi angkanya 20. Sedangkan di ayat berikutnya, kalau ada di antara kalian 100, bisa mengalahkan 200. Kalau tadi 20 mengalahkan 200. Kalau ini 100 mengalahkan 200. Angkanya lebih gede. Padahal musuhnya sama jumlahnya. Kenapa? Karena Muslim yang awal ini adalah Muslim yang paling teguh keimanannya. Meskipun mereka masih sedikit jumlahnya di Makkah. Sehingga perumpamaan kesabaran Muslim-Muslim muhajirin yang sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, meskipun mereka qalilun, aqaliyah, mereka minoritas, tetapi kualitas kesabaran mereka itu lebih baik daripada 10 kali lipat kesabaran musuh mereka. Sedangkan yang mutakhirun, yang datang masuk Islamnya belakangan, maka kualitas kesabaran mereka itu 2 kali lipat lebih baik daripada kesabaran musuh-musuh mereka.
Jumlah mereka sudah lebih banyak. Kalau dari 20 sekarang sudah 100. Begitu juga angka yang berikutnya. Kalau di antara kalian ada 100 mengalahkan 1000. Diatur ia 1000 alfan. 100 orang di antara kalian mengalahkan 1000. Berarti 1 banding 10. Sedangkan di ayat kedua, kalau di antara kalian alfan, ia 1000 alfain. Kalau di antara kalian ada 1000, maka mengalahkan 2000. Nah, awalnya 100, sekarang jadi 1000. Ini juga memberikan sinyal bahwa pertumbuhan jumlah kaum muslimin di masa Nabi itu lumayan besar. Sampai Nabi menyuruh sahabat untuk mencatat nama-nama orang yang sudah masuk Islam. Kata Nabi, "Uktubu li man talaffaza bila ilaha illallah." Tuliskan untukku orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mensensus, mencari tahu berapa yang sudah bertambah. Kalau dari Muhajirin, kita lihat nanti dalam perang Badar selama sekitar 15 tahun perjalanan dakwah, jumlah yang ikut perang Badar sekitar 300 orang. Ini belum termasuk perempuannya. Nanti dalam perang Uhud menjadi 700 orang. 1000 orang yang ikut perang Uhud, 300 orang munafik pulang, jadi 700 orang. Nanti di perjanjian Hudaybiyah sudah menjadi 1000 orang. Nanti setelah perjanjian Hudaybiyah, yaitu ketika Fathu Makkah, itu sudah menjadi 20.000 orang. Nanti perang Khaybar 30.000 orang. Dan terus bertambah dan terus bertambah. Artinya jumlah kaum muslimin itu terus bertambah lewat dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kualitas kesabaran dan keimanan mereka berbeda. Tetaplah yang pertama, yang awal-awal masuk Islam, yang minoritas itu lebih kuat dan lebih tangguh daripada yang datang yang belakangan. Sehingga Allah memuji yang pertama ini dengan kalimat as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah radhiyallahu anhu. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang di ayat 65, kesabaran kita itu berbanding sama dengan atau lebih baik dari kesabaran 10 orang yang non-muslim, maka Allah memberikan keringanan. Dan sekarang Allah tahu di antara kalian ada yang lemah, yang baru masuk Islamnya baru banget. Atau mungkin udah lama masuk Islam kayak kita, tapi belajar Islam juga baru. Ilmu Islam masih sedikit. Imannya belum terlatih. Sekarang, khaffaf Allah. Allah kasih keringanan. Seberapa keringanannya? Jadilah seorang muslim yang kesabaran kalian itu lebih baik daripada 2 kesabaran musuh kalian. Atau kesabaran orang kafir. Itulah kualitas idealnya seorang mukmin dalam ketabahan, kesabaran, ketahanan, defense-nya. Sehingga kalau kita punya masalah dalam pekerjaan, maka daya tahan kita itu harus 2 kali lipat dari teman-teman kita yang beda agama dengan kita. Kalau mereka dengan satu masalah belum mengeluh, maka kita 2 kali itu yang nggak boleh mengeluh. Cuma yang sering terjadi sekarang di kaum muslimin di Indonesia, yang merantapi nasib, mengeluhkan keadaannya, yang mengemis-ngemis di jalan-jalan, bangun masjid saja mengemis-ngemis di jalan. Apakah itu orang muslim atau non-muslim? Muslim. Berarti sekarang kebalik. Kesabaran non-muslim 2 kali lebih kuat daripada kesabaran seorang muslim. Tidak ada lagi kualitas iman, kualitas sabar, kualitas seorang muslim. Bagaimana kita akan menghadap Allah dan mengatakan, saya seorang muslim, sementara kita tidak punya kualitas seorang muslim yang diharapkan Allah. Ini sebetulnya tidak bicara perang saja. Kalau bicara perang mungkin kita lebih jauh dari itu. Kecuali mungkin kaum muslimin yang ada di Gaza. Itu kesabarannya ayat 65. Lebih baik daripada 10 kesabaran Israel. Sehingga meskipun mereka dihancurin, dibombardir, diboikot sekian puluh tahun, tetapi mereka bertahan. Dan seringnya justru Israel menarik pasukannya karena kalah secara militer. Walaupun tidak kalah secara jumlah korban. Tapi secara taktik militer mereka kalah telak. Dan selalu kalah. Nggak pernah Israel itu menang melawan Hamas tuh, saya baca sejarah itu belum pernah.
Tapi kalau dari adu jatuh korban dari pihak sipil, ya lah, karena mereka memang memerangi sipil. Tapi kalau dari pihak militer, selalu Israel lebih banyak korbannya daripada Hamas. Kenapa? Karena kekuatan Muslim di sana itu lebih baik daripada 10 musuh mereka. Bukan kekuatan fisik. Kalau kekuatan fisik mah relatif lah. Ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Bukan kekuatan dalam arti ilmu pengetahuan. Wah, ini mah relatif. Senjata bahkan musuh lebih kuat. Tapi kekuatan yang Allah inginkan dari seorang muslim itu adalah ketabahannya, kesabarannya, keteguhannya, kemantapannya. Jauhnya dia dari kata-kata putus asa. Itulah yang dimaksud dalam muslim yang minkum asyruna sabirun atau mi'atun sabirah. Kesabaran di dalam dirinya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam satu ayat 2 kali bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Apa maksud kedua kali sabar di sini? Kata ulama tafsir, sabar yang pertama itu artinya kalahkanlah hawa nafsu kalian sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, kalahkan keluhan diri kalian sendiri. Rasa sakit itu kalahkan. Rasa lapar itu kalahkan. Rasa lelah itu kalahkan. Rasa takut itu kalahkan. Rasa sakit, rasa berputus asa itu kalahkan. Keinginan kalahkan. Diri kalian kalahkan. Isbiru. Setelah itu, waswabiru. Kalahkan musuh kalian dengan kesabaran. Adu siapa yang lebih lama bertahan. Makanya kalau dalam istilah pada Islam itu banyak istilah ribat kan. Ribat itu gimana? Kaum muslimin dikepung atau kaum muslimin mengepung. Dan itu jarang ada kontak senjata langsung. Yang terjadi apa? Adu daya tahan. Siapa yang paling kuat bertahan? Kaum muslimin pernah dikepung di dalam kotanya sendiri sampai kehabisan pasok makanan. Kaum muslimin juga pernah mengepung kota orang-orang Yahudi yaitu di Khaybar berbulan-bulan. Dan itu juga sulit mendapatkan karena mengepung lebih sulit daripada dikepung kan? Kalau dikepung apalagi kalau nggak siap mereka bisa mempersiapkan dirinya untuk selama 6 bulan misalnya. Tapi setelah 6 bulan, kalau musuhnya masih kuat, mereka akan akhirnya kayak tikus kepanasan keluar sendiri kan ya. Gak punya akal lagi, gak punya cara lagi, akhirnya kurang aja lah. Daripada kelaparan di dalam kota. Ini kan adu kekuatan sabar. Makanya isbiru untuk diri kalian sendiri. Wassabiru, nyalahkan kesabaran musuh kalian. Sehingga kaum muslimin sudah membuktikan itu di masa Nabi SAW. Kesabaran mereka itu kesabaran yang lebih tangguh daripada kesabaran musuh. Musuh juga sabar kok. Tapi kita kesabarannya harus 2 kali lipat minimal. Karena jumlah kita sudah semakin banyak. Tapi kalau cuma sedikit, berarti harus 10 kali lipat kesabaran kita dibandingkan mereka. Begitu juga dalam dakwah di masyarakat kita. Belanda itu berapa tahun menjajah Indonesia? 350 tahun. Sabar nggak? Sabar banget. Merusak di negara kita itu udah sabar banget. 350 tahun mereka merusak negeri ini. Nanti datang Jepang 3 tahun setengah. Ada sekutunya Inggris juga. Ada sekutunya juga Amerika. Sebelumnya ada Portugis. Mereka itu begitu sabar untuk merusak negeri kita. Lalu kita tidak sabar untuk memperbaikinya. Bagaimana kita akan berpikir? Kita ingin memperbaikinya dalam sehari 2 hari. Di mana cerita Nabi Nuh 940 tahun yang begitu tabah? Sehingga termasuk di antara ulul azmi minal rusul. Kenapa mereka disebut ulul azmi? Tidak disebut ulul azmi karena kesolehannya, karena semua nabi itu soleh. Tapi disebut ulul azmi karena daya tahannya dalam dakwah yang luar biasa. Sehingga tersebutlah nama-nama seperti Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa kalau orang yang kufur itu begitu sabar dalam kebatilan, kenapa kita tidak sabar dalam kesolehan? Mereka begitu sabar dalam ifsad, merusak. Kenapa kita tidak sabar dalam Islam, memperbaiki? Maka mungkin dakwah ini, memperbaiki bangsa ini, kalau tidak 600 sampai 700 tahun lamanya, setidaknya 350 tahun itu kita harus sabar. Itu aja berarti 1 banding 1. Kalau mau 1 banding 2, berarti kita harus bersabar memperbaiki bangsa ini walaupun 700 tahun.
Karena 1:2, 360 tahun. Kenapa baru reformasi sekitar 14 tahun kita sudah mengeluh? Tidak ada hasil reformasi. Tidak ada hasil dakwah. Ketika dakwah muncul tidak ada pengaruhnya di masyarakat. Di mana kesabaran kita? Kalau saya melihat negara-negara yang sudah berhasil dakwah tarbiyahnya itu, ini persepsi saya pribadi yang dengan keterbatasan pemahaman saya. Ada 3 negara yang saya kagum sekali dengan hasil dakwahnya luar biasa secara tarbiyah dari dakwah grassroots dakwah di masyarakat. 1, Palestina. Itu sudah berhasil, terutama Gaza. Sehingga tingkat ketabahan dan ketangguhan masyarakat Gaza itu memang udah teruji banget. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang menyalahkan Hamas, juga dengan Hamas kita diperangi terus, tidak ada. Justru mereka membela pasukan mereka. Mereka kalau Hamas itu mau keluar untuk berperang, mereka kecup kening-kening yang prajurit Hamas. Kalau ada yang berkhianat lalu dieksekusi di jalan habis sholat Jumat, kan kemarin 18 orang pengkhianat membocorkan rahasia terowongan Hamas ke Israel, kan itu ditembakin di jalan. Beda dengan ISIS, kalau ISIS kan mendorong pakai pisau dapur yang sadis ya. Kalau Hamas dia nggak sadis karena cara eksekusinya Islami. Ditaruh di jalan habis sholat Jumat ditembakin dengan kepala tertutup biar mereka tidak disakiti. Itu masyarakat itu mendukung gitu, nggak ada yang bocor asasi manusia apa segala macam, nggak ada tuh hujatan-hujatan kayak gitu. Kenapa? Tingkat keimanan dan ketabahannya, pemahaman Islam itu udah bagus. Berapa lama mereka ditarbiyah? Hampir 100 tahun. Sejak runtuhnya khilafah Turki Utsmani, datanglah Abdullah Sheikh Izzuddin Al-Qassam ke Palestina. Padahal Izzuddin Al-Qassam ini bukan orang Palestina, orang Suriah, lulusan Al-Azhar. Dia belajar di Al-Azhar, Mesir, pulang ke Suriah, berjihad melawan orang-orang Prancis di Suriah. Kemudian setelah kalah perang di Suriah karena jumlahnya sedikit, beliau hijrah ke Palestina di Haifa. Dan sekarang juga ditembakin terus sama Israel. Beliau tinggal di Haifa. Waktu itu orang-orang Palestina itu nggak ngerti jihad sama sekali, nggak ngerti Islam sama sekali. Bahkan anak-anak muda Palestina itu pada pakai kalung salib, kalung Inggris karena mereka dijajah Inggris. Yahudi waktu itu baru beberapa keluarga beli tanah di Palestina tinggal berdampingan dengan Muslim. Kata khatib-khatib Islam, mereka itu tamu-tamu kita, perlakukan mereka seperti memperlakukan tamu Yahudi. Baru datang Izzuddin Al-Qassam menyadarkan mereka pelan-pelan tentang intifadah, tentang jihad, tentang thawrah, tentang dan segala macam. Awalnya dianggap remeh. Sampai akhirnya sekarang sudah berjalan hampir 100 tahun. Genap 2024 itu berarti 100 tahun kan sejak runtuhnya khilafah. Itu setelah sekian ratus tahun, sekian puluh tahun, baru kelihatan. Kalau kalian 10 mengalahkan 100, kalau kalian 100 mengalahkan 1000, 100 tahun. Sabar, para daerah itu. Izzuddin Al-Qassam hampir kalah juga perang di Haifa, beliau dibantu sama Mesir. Mesir waktu itu sudah besar Ikhwanul Muslimin. Karena Ikhwanul Muslimin ini muncul 2 tahun setelah khilafah Islamiyah runtuh, langsung muncul Ikhwan. Dan langsung punya saya militer, berangkat pasukannya ribuan dikirim ke Palestina oleh Hassan al-Banna, bergabung dengan Izzuddin Al-Qassam. Makanya sekarang Hamas itu punya ideologi yang mirip dengan Ikhwan Muslimin dan saya militernya dikasih nama saya militer Izzuddin Al-Qassam. Setelah ini selesai, Al-Banna dibunuh, para qaid Ikhwan Muslimin dipenjara, dieksekusi mati, ratusan orang mirip yang kemarin 529 orang itu divonis mati semuanya. Dan itu kan terjadi berkali-kali di Mesir. Tapi mereka tidak pernah berhenti dan menyerah. Terus ganti generasi lagi, sampai sekarang di masa Ustadz Al-Badir. Kemudian di Palestina tadi mulai muncul Al-Rantisi, kemudian Ahmad Yassin, kemudian sampai sekarang masa Ismail Haniyah, ada Yahya Ayyash, banyak sekali yang sudah Syekh Salah Syahad, banyak sekali yang sudah gugur, tapi yang di belakangnya terus melanjutkan estafet dengan sabar, tidak berputus asa, sehingga kelihatan Gaza sekarang. Mesir juga begitu. Negara kedua yang saya lihat tarbiyahnya udah mulai kelihatan hasilnya, itu Mesir. 90% masyarakat Mesir itu mendukung Ikhwan Muslimin dan Salafi. Sehingga ketika dua partai Ikhwan dan Salafi ini bergabung, Ikhwan itu punya partai keadilan, Salafi punya partai cahaya, gabung 90% suaranya itu bos. Kekuatan pemahaman dakwah mereka udah tinggi. Sehingga ketika membuat undang-undang yang pro kepada syariat, semuanya mendukung syariat, istilahnya syariah.
Semuanya mendukung syariat. Walaupun belum disebutkan secara gamblang ini penerapan syariat, tapi substansinya udah syariat. Coba di kita. Baru mau buat undang-undang anti pornografi aja, yang menolak itu bukan non-muslim, kita sendiri. Karena dakwah kita baru sekitar 14 tahun. Dan kita sudah berputus asa, sudah mengeluh. Begitu juga dakwah di kantor kita, begitu juga dakwah di rumah kita, baru sebentar sudah mengeluh, nggak ada hasilnya. Jangan, kita baru sebentar. Belanda saja begitu sabar untuk menghancurkan negara ini 350 tahun, masa kita nggak punya kesabaran minimal yang sama untuk memperbaikinya? Harusnya kesabaran kita itu 700 tahun. Indonesia ini baru benar setelah 700 tahun misalnya nih. Ya udah kita sabar terus saja sampai 700 tahun. Meninggal ganti lagi generasi berikutnya. Faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantadir, wa ma baddalu tabdila. Di antara mereka ada yang sudah meninggal, ada yang lain yang meneruskan. Tidak berubah sedikit pun semangat dakwah mereka. Tapi kita berharap insya Allah gak akan sampai lah 350 tahun pun. Insya Allah kurang dari 100 tahun pun mudah-mudahan. Karena masyarakat kita itu punya potensi yang sangat baik. Lebih punya banyak sekali potensi kebaikan dalam diri masyarakat kita. Sehingga memperbaikinya jauh lebih mudah daripada merusaknya. Itu pun kita masih gak sabar menunggu 100 tahun. Kita pengen segalanya berubah dalam hari ini juga. Ini bukan fiksi. Ini bukan cerita film Hollywood. Ini adalah realita. Dan kita hidup di realita yang sama dengan yang dialami para nabi. Bahkan mereka lebih sulit dari zaman kita. Kita beramai-ramai, berjamaah, ada banyak kelompok. Asal tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kalau Nabi, sendiri. Nabi Nuh, sendiri. Nabi Lut, sendiri. Bukan di negerinya lagi itu, di negeri orang. Kalau Nabi Nuh masih di negerinya, Nabi Ibrahim di negerinya. Nabi Lut ke Eropa perginya dari Irak ke Pompei, Italia, negeri orang. Istrinya orang sana, sehingga beda pemahamannya. Tapi sendiri. Puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun. Ini namanya kekuatan seorang muslim itu, ketangguhannya itu lebih mantap daripada orang-orang non-muslim, minimal 2 kali lipat. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Kita bekerja, hasilnya itu ada waktunya. Likulli syai'in ajalun. Segala sesuatu itu ada masanya, kata para ulama. Kalau belum datang masanya, kita tunggu. Kalau siang 12 jam, malam juga 12 jam. Jangan siang 12 jam, kita berharap malam sejam langsung siang lagi. Bersabarlah 12 jam dalam keadaan gelap. Sebentar lagi juga panjang. Dan makin gelap, makin sunyi, berarti makin dekat dengan waktu fajar. Bukankah waktu yang paling sunyi itu menjelang fajar? Kalau masih ramai, berarti itu baru maghrib. Makin sunyi artinya makin kita merasa sulit, kesendirian, gelapnya makin bertumpuk-tumpuk, makin berat gitu, makin ngantuk, makin lemah. Itu berarti semakin dekat dengan waktunya terbit fajar. Kalau masih merasa biasa-biasa aja, kayaknya baru jam 8 malam tuh, masih banyak sinetron, masih pada nonton, makan malam, dinner, keluar di jalan masih macet. Makin kita merasa kesepian, makin sepi, makin sunyi, makin gelap, makin ngantuk, makin lemah. Berarti ini udah jam 3 pagi ini. 2 jam lagi sabar. Kalau kita berputus asa, maka kita menjadi orang-orang yang kalah. Begitu juga dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Ketika ada masalah, harusnya kalau kita keluarga muslim, daya tahan kita itu 2 kali lipat daripada keluarga yang non-muslim. Makin berat, nanti sebentar lagi mau ada solusi itu. Makin gerah, kita lagi mau turun hujan kan? Semakin mau dekat hujan kan makin gerah suasana, kok gerah banget ya? Bukan malah dingin, malah gerah. Makin gerah berarti tak hujannya dari sekali tuh. Makin mendung, makin gelap. Tapi kalau masih terang-terang aja, nggak gerah-gerah amat, berarti belum masanya hujan. Nah, kok sekarang gerah banget ya? Kok mendung banget ya? Makin lama makin gelap. Ntar lagi hujan nih. Kebaikan akan turun. Begitulah kehidupan mukmin. Sehingga bisa jadi 10 orang kalian mengalahkan 100 orang mereka. 100 orang kalian mengalahkan 1000 orang mereka. Ini Mesir. Yang ketiga negara yang saya lihat udah dan kelihatan hasil tarbiyahnya itu adalah Turki. Turki itu pro kepada Islamnya juga udah 90%. Sampai kemarin ketika ada marinir Amerika masuk ke Turki, itu kan digebukin sama pemuda-pemuda Turki di jalan-jalan ya. Pas diperiksa paspornya ternyata orang Amerika, dan itu marinir pula. Yaitu angkatan bersenjata. Mereka kan gak suka dengan tentara Amerika. Bukan orang Amerika, kalau orang Amerika boleh masuk Turki, tapi kalau tentaranya gak boleh. Sehingga pas ketahuan di marinir, itu dipukulin, dilemparin sama botol apa segala macam, disuruh
keluar kalian dari Turki. Tentara Amerika nggak boleh masuk negara kami. Kalian zalim, kalian mau menyakiti kaum muslimin di Palestina, di Irak, di mana-mana. Keluar kalian. Disuruh keluar. Itu tentara itu dibuat kayak pengemis. Itu rasanya nontonnya juga ada rasa gimana gitu ya. Agak-agak senang dikit gitu ya. Karena selama ini kan filmnya kan mereka menang terus di film-film. Sekarang oh ternyata gitu, pengecut juga gitu. Itu Turki udah kayak gitu. Sehingga mereka buat film tentang Palestina, tentang Irak yang berpihak kepada kaum muslimin. Itu kualitas filmnya itu udah kayak Hollywood. Cuma belum ada versi Indonesia-nya, baru versi Arabnya. Saya punya beberapa film Turki tentang Gaza dan tentang Palestina, itu bagus banget. Kualitasnya udah kualitas Hollywood, dan yang enak di situ tuh, tentara Israel tuh dipecundangi di situ. Gak ada apa-apanya, ditembak, apa gitu ya. Perang itu 3 lawan 10, 10-nya kalah. Jadi nontonnya tuh ada, dan ditunjukkan identitas sebenarnya Israel tuh gimana. Kekejaman mereka, politik internasional mereka, dibuka selebar-lebarnya. Jadi Turki sudah berhasil. Bahkan kemarin ketika ada kasus Raffi Malbara itu, kapal bantuan, itu kan yang paling banyak korban kan Turki. Karena orang Israel udah tahu siapa Turki, sehingga mereka benci banget sama Turki. Sampai ada semacam slogan di Israel tuh, kalau kamu bangun pagi, tanya, udah bunuh orang Turki belum? Itu slogan di Israel. Lalu besok pagi kamu bangun lagi, hari ini udah bunuh orang Turki belum? Besok pagi bangun lagi, kamu udah bunuh orang Turki belum? Itu slogan di Israel. Setiap hari harus bunuh satu orang Turki. Karena tarbiyahnya sudah berhasil. Kualitas masyarakatnya sudah bukan permusuhan, tetapi keberpihakan kepada yang terzalimi, kebenaran yang tertindas. Dan kebetulan dengan takdir Allah, yang terzalimi dan tertindas itu banyaknya kaum muslimin. Kalau yang terzalimi mereka juga, kita pasti akan berpihak kepada muslim. Asal yang terzalimi itu benar-benar terzalimi. Makanya ketika Islam menguasai Palestina, umat datang ke Palestina, itu gereja dibiarin aja. Jangan tutup gereja, jangan bakar gereja. Muhammad Al-Fatih masuk ke Konstantinopel, yang kemudian jadi Istanbul, kemudian jadi lagi Istanbul, itu dibiarin gereja, sinagog, kuil, biarin aja. Tapi giliran mereka yang masuk, hancurkan semua, jangan ke masjid, rumah-rumah dan madrasah pun dihancurkan. Makanya mukmin itu tetaplah lebih unggul. Jangan pernah bilang orang Yahudi itu pintar. Buktinya yang juara Olimpiade fisika dari mana? Orang Indonesia. Berarti kita lebih pintar dari orang Yahudi. Jadi nggak ada cerita Yahudi itu pintar. Kalau pintar, mereka nggak dikutuk jadi kera. Kalau pintar, mereka nggak dikutuk jadi kera 2 kali, babi sekali, 3 kali dikutuk. Mereka nggak pintar. Pintar mah relatif lah di antara manusia. Ada yang jenius, ada yang IQ-nya disebut dengan super. Ada yang IQ-nya normal, pintar, ada yang standar lah di seluruh manusia. Bahkan kaum muslimin, banyak di antara kaum muslimin yang hafal Quran dalam sebulan khatam, hafal. Banyak, artinya itu relatif kepintaran. Jadi jangan sampai kita didoktrin sama orang-orang Yahudi lewat media, oh Israel tuh pintar, bisa buat Iron Dome. Iron Dome itu kan kampanye mereka untuk jual senjata pertahanan. Kenyataannya apa? Beratus-ratus roket Hamas itu masuk ke Israel tanpa bisa ditangkal oleh Iron Dome. Tapi itu kan nggak diliput. Kalau diliput nggak laku harus senjatanya. 100 roket hari ini masuk, Iron Dome nggak berlaku. Nggak laku, nggak ada yang beli. Sekarang udah banyak negara-negara yang beli senjata dari Israel. Termasuk saya punya beberapa kenalan di Kopassus kemarin. Ada yang latihan nembak di Kopassus. Itu pakai senjata dari mana? Dari Israel. Pelurunya tuh berlebih-lebih, sehingga kalau digini-gini aja sama kita. Karena pelurunya kelebihan. Ya kita baru datang nih peluru sama senjata dari Israel, kita pakai aja. Artinya banyak yang udah beli senjata dari Israel karena mereka kampanyenya tuh lewat perang, menunjukkan keperkasaannya, padahal biasa-biasa aja tuh. Kita aja yang terkagum-kagum lihat media, seolah-olah mereka ketika naik helikopter terus nembak pakai kayak laser gitu ke Gaza. Wah, hebat juga ya helikopter Israel, senjatanya canggih, ada fosfor segala macam. Ya ada memang, tapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ketangguhan seorang mukmin. Jadi jangan malah yahuman dan jangan terperdaya oleh itu. Lemparkan mereka, sesungguhnya Allah yang melempar. Tembak mereka, sebenarnya Allah yang menembak, gitu ya. Wa ma ramaita id ramaita Allah Rahman. Ketika kamu melempar tombak, bukan kamu yang melempar, tapi Allah. Ini bukan soal teknologi saja, walaupun itu penting, tapi nomor satunya mentalnya. Sehingga di Gaza itu ada sebuah kampung namanya Sujaiyah. Sujaiyah itu artinya keberanian. Nama kampung aja keberanian, coba. Di Gaza. Dan itu markasnya Hamas.
Sehingga latihan orang-orang di Sriwijaya itu latihan fisiknya udah ngeri emang. Kalau bahasa saya mah baru lahir itu langsung sit up gitu. Karena baru lahir langsung disuruh sit up saking kerasnya latihan fisik mereka. Sehingga perutnya itu udah kuat, sehingga diinjak sama ambulan itu biasa aja tuh. Latihannya tuh diinjak ambulan coba gimana? Kita diinjak anak aja udah ngap. Karena kita umur 4 tahun, 5 tahun aja diinjak papa, dia pegang gitu. Tapi jangan di perut ya. Request pula, jangan di perut. Jangan di lutut, karena ntar geser ke lutut kan lumayan gak bisa jalan tuh. Nginjak di punggung aja gitu. Ini masih request, ini diinjak pakai ambulan. Dan ambulan itu bukan melindas, injak terus berhenti di atas perutnya. Dia tidur, ambulan lewat. Ini kenapa? Karena mereka latihannya itu dengan kesabaran. Kalau adu strategi mungkin orang-orang sana lebih canggih. Karena mereka kan latihan militernya udah latihan lebih modern ya. Nggak pakai teknologi. Bukankah katanya yang tercanggih itu nomor 1 Inggris, nomor 2 Israel, nomor 3 Indonesia, nomor 1 Kopassus. Tapi kenapa negara kita malah terkesan lemah? Sama Malaysia aja kita nggak berdaya mentalnya. Begitu juga pegawai kita. Harusnya pegawai kita tuh lebih mantap mentalnya daripada pegawai Jepang. Orang Jepang punya semangat samurai, dan itu diterapkan dalam kerja mereka di kantor-kantor. Kita punya semangat jihad, dan itu diterapkan dalam kerja kita di kantor-kantor. Bukan untuk berperang, untuk bertahan ketika menghadapi ada masalah. Kita lebih, daya tahannya lebih mantap daripada mereka. Gak gampang mengeluh, gak gampang putus asa, gak gampang menyerah. Kenapa? Kita Muslim. We are Muslim. Sehingga itu harus kita pertahankan nama besar itu. Itu bukan nama biasa. Itu nama yang dari langit loh. Muslim dari langit. Sehingga kita harus bangga dengan nama I am Muslim, tetapi bukan cuma namanya. Lihat, karena saya seorang Muslim, kamu bisa melihat ketangguhan saya, daya tahan saya, kesabaran saya, dan keindahan akhlak saya. Karena saya seorang Muslim. Itu maksud Allah membuat perbandingan agar kita itu punya semangat berkompetisi dengan non-Muslim dalam kebaikan supaya kita lebih mantap daripada mereka dan akhirnya bisa membangun peradaban. Analoginya kayak tadi, kalau Belanda aja sabar merusak negeri ini 350 tahun, minimal kita sabar 700 tahun memperbaikinya. Kalau enggak, 3.500 tahun sebelum berlipat. Kalau yang idealnya sih 3.500 tahun itu sabar. Jangan pikir, udah 1.000 tahun gak ada hasil. Nabi Nuh gak pernah bilang gitu. Sabar terus berdakwah. Tapi insya Allah, kalau saya sih optimis melihat gak sampai lah 100 tahun juga. Mungkin 50 tahun juga gak sampai. Dalam waktu dekat ini sekarang udah kelihatan kan perubahan di masyarakat. Isu-isu tentang dakwah itu udah mulai, keberpihakan masyarakat udah mulai ada gitu. Udah kedengaran. Kalau ada penggalangan dana ke Palestina, udah banyak dananya. Masyarakat udah mulai sadar nih. Karena kerja semua gerakan dakwah satu gerakan. Karena kita gak sanggup ngurus negeri segede ini sendiri. Sehingga gak boleh satu gerakan mengatakan kami yang paling berjasa. Gak ada itu. Semuanya bergerak. Satu aja syaratnya. Jangan saling menjatuhkan. Walaupun saya secara pribadi adalah ikhwan muslimin, tapi saya nggak suka menjatuhkan salafi. Walaupun mungkin ada sedikit hujatan-hujatan Hizbut Tahrir. Kami hanya bergerak bareng-bareng. Semua bergerak. Karena bangsa ini nggak bisa diurus oleh satu orang, satu gerakan saja. Rumah tangga aja nggak bisa ngurus sendiri kan? Butuh suami, butuh istri, butuh pembantu, butuh supir, butuh tukang kebun. Makin gede rumah, makin banyak yang ngurus. Masjid, coba kalau ketua DKM sendiri jalan, pulang bukan masjid. Sehingga ketua DKM udah mengatakan, ini kan hasil dari saya, kerja saya. Nggak bisa. Kita bareng-bareng. Dan karena kita bareng-bareng, kita nggak harus sama dan nggak harus saling menjatuhkan. Dengan fokusnya masing-masing. Ada yang di bidang masalah seksi dakwah, seksi ibadah, seksi sosial, apa segala macam pembangunan. Jangan mengatakan yang pembangunan ini paling berjasa karena kami yang merancang masjid ini sampai jadi. Kalau nggak diisi dengan dakwah, ngapain ada masjid gede? Nah, sesudah mengatakan kami lebih penting kan bangunan kata Allah bukan yang beriman itu yang mengisi masjid. Nah, semua kita punya saham dalam membangun satu masjid, saham membangun rumah tangga, saham membangun negara dan umat. Sehingga kita harus sabar dalam hal itu. Nggak boleh saling menjatuhkan. Kalau nggak ada kelihatan hasil yang signifikan, kita mungkin nggak melihat dengan jelas, mata kita agak rabun. Arti mata kita agak rabun, ilmu kita terbatas. Kita nggak ada di dalam lingkungan itu, sehingga nggak tahu perubahannya. Bukankah selama ini sumber informasi kita yang paling mudah itu televisi, dan televisi tidak pernah berpihak kepada kita? Maka itu jangan jadi patokan berhasil dan gagal. Minimal kalau nggak bertambah kemungkaran, itu sudah sebuah kebaikan. Dengan adanya kita dalam banyak gerakan, sehingga tidak bertambah kemungkaran itu hebat.
Sebelum bisa memperbaikinya, minimal kita tahan aja, kemungkinannya jangan bertambah. Intinya, tabahlah. Karena ketabahan seorang mukmin itu idealnya minimal 2 kali lipatnya orang kafir. Kalau nggak bisa 10 kali lipat. Ada kisah sahabat yang tabah selain Bilal bin Rabah. Namanya Khabbab bin As. Tentu kita tahu nama ini. Kalau yang belum tahu nama ini, maka wajib bagi dia membaca lagi kisah Khabbab bin As. Gampang, klik aja di Google Khabbab bin As, banyak banget tuh. Apa kelebihan Khabbab bin As? Dia ini disiksa tuh udah sadis, habis-habisan sadisnya. Dia kan budak, kerjanya membuat pedang, tombak, pokoknya pandai besi aja. Kerjanya di tempat di budak besi gitu. Pas dia ketahuan masuk Islam, semua besi-besi yang selama ini dia bekerja di sana dipakai untuk menyiksa dia. Dipakai satu besi yang lebar dan panjang, tebal, dipanasin sampai membara jadi merah, ditaruh di kepalanya. Sehingga ketika dibuka, ini udah terkelupas semua kulit kepalanya. Gimana? Menjerit, memang tidak, kesakitan. Ya udah kamu keluar dari agama Muhammad, tidak. Tahan, tidak mau, tapi tetap menjerit. Terus diseret di atas bara api sampai bara apinya padam gara-gara lendir tanah yang keluar dari tubuhnya. Terus juga ditusuk kepalanya dengan api yang panas, ditusuk, beneran ditusuk. Cuma dia buat jangan sampai dia mati. Kalau udah mau mati, dibiarin dulu, dikasih minum, kasih makan, dibiarin 2 hari, 3 hari. Nanti udah agak kuat lagi, disiksa lagi. Mau mati, dibiarin lagi. Gak boleh sampai mati, karena kalau dia sampai mati, 3 kali yang menyiksanya gak berhasil mengembalikan dia kepada agama jahiliyah. Berbulan-bulan disiksa. Luar biasa, seluruh tubuhnya sudah terluka. Udah gak kuat lagi, matanya tuh gak bisa ngeliat lagi. Saking banyaknya siksaan. Dan pokoknya siksanya luar biasa. Lebih ngeri daripada yang kita baca dalam literatur sejarah. Karena bahasa gak mampu mewakili semua keadaan. Ketika udah kayak gitu, udah sakit banget, udah gak tahan lagi, dia datang ke Rasulullah. Datangnya itu merangkak-rangkak ke Rasulullah. Ketika ketemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, coba lihat wajahnya udah hancur, kepalanya udah gak ada rambut, udah kulit kepala udah berdarah-darah, udah gosong semuanya. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa aku tidak berdoa kepada Allah agar Allah mencabut masalah ini dari saya, mencabut siksaan ini, bisa dengan kematian, atau mungkin diselamatkan gitu. Nabi langsung wajahnya tuh gak senang, kecewa gitu. Wajah Nabi tuh kecewa. Kalau menurut kita, wajar nggak kabar meminta doa untuk dicabut masalah itu? Bukan wajar lagi kalau menurut kita. Ya seharusnya gitu ya. Kalau menurut kita bukan cuma wajar, memang seharusnya minta supaya masalah itu dicabut. Tapi bagi Nabi itu gak wajar, Pak. Gak pantas. Sehingga Nabi merasa kecewa, wajahnya tuh gak senang. Terus Nabi mengatakan apa? Ketahuilah, Pak Khabbab, apa yang kamu dapatkan belum ada apa-apanya dibandingkan umat sebelum kita. Di antara mereka ada yang ditimbun, dibenamkan di dalam tanah, kecuali kepalanya yang kelihatan, kemudian kepalanya itu digergaji. Tapi dia tidak berubah sedikit pun, tetap beriman kepada Allah. Ada di antara mereka yang disikat dengan sikat besi, sampai kulitnya terkelupas, kelihatan tulangnya. Tapi dia tidak berubah sedikit pun, tetap beriman kepada Allah. Demi Allah, kata Nabi, keadaan seperti ini akan terus terjadi sampai orang-orang Yaman datang ke Mekah dalam keadaan aman. Artinya apa? Sampai Islam itu tersebar di setengah dunia, baru keadaan ini akan berlalu. Baru mulai dapat kenikmatan-kenikmatan. Kalau enggak, kalian akan dirasain susah terus sampai Islam itu tersebar. Ternyata mendengar ucapan Nabi yang kayak gini, bukannya Khabbab malah kecewa, bukannya malah dia mundur, bukannya dia malah berubah. Nabi mah gitu-gitu amat, cuma ucap aja gak mau, malah dimarahin lagi. Tapi sih nggak karena saya ngerasain. Kan orang-orang kafir mengatakan, ya Khabbab, ya Bilal, lihat keadaan kalian. Kalian gak punya keluarga yang melindungi kalian sehingga kalian disiksa. Sedangkan Muhammad, dia enak-enakan di rumahnya, dilindungi oleh keluarganya. Masa kalian mau mengikuti orang seperti itu? Kan ini fitnah orang kafir. Tapi sahabat itu punya kesabaran yang tangguh. Lebih sabar yang disiksa daripada yang menyiksa. Yang menyiksa itu putus asa gitu. Yang disiksa lebih kuat. Seperti Umayyah menyiksa Bilal, itu Umayyah yang kelihatan kasihan. Sampai orang Quraisy yang nonton acara itu, saya bertanya-tanya, kasihan ya? Terus saya sama temannya, yang mana yang kasihan? Coba. Yang menyiksa atau yang disiksa yang kasihan? Kata yang lain, dan aku yang paling kasihan itu yang menyiksa. Saking kelihatan putus asanya Umayyah menyiksa Bilal tapi gak berubah. Berarti ketabahannya itu luar biasa. Bisa ngalahin kesabaran musuh.
Musuh menyiksanya nggak sabar, ini yang disiksanya sabar. Kalau bahasa tadi, musuh dalam merusak aja sabar, masa kita memperbaiki nggak sabar. Sehingga Khabbab ketika pulang dari situ, dia punya azam. Dia semangat lagi tuh. Jadi kuat lagi kesabarannya. Dikuatkan oleh Rasulullah dengan nasihat. Bukan malah kecewa sama Nabi. Ya Rasul, saya pulang. Pulang, sejak saat itu kalau dia disiksa, dia nggak pernah menjerit lagi. Kalau sebelumnya disiksa menjerit, wajar lah itu manusiawi kan ya, kesakitan menjerit. Tapi sejak saat dinasihatin sama Nabi, dia nggak mau lagi menjerit. Kenapa? Kalau saya menjerit berarti saya membuat orang yang menyiksa itu merasa puas. Karena kan psikopat tuh, mulai orang menjerit kesakitan kan dia puas, dia semangat, dia sensasi gitu. Maka sejak saat itu, Khabbab tidak pernah lagi menjerit. Dia tahan sakitnya. Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan, Khabbab dibebaskan, dibeli sama kaum muslimin, dibebaskan. Sampai dia hidup di masa Umar, lama di hidupnya. Dia cerita ketika udah lebih enak hidupnya jadi guru Al-Quran. Kan dia penghafal Quran juga yang termasuk terkenal gitu, hafalnya bagus. Dia bilang, guru, aku disiksa tuh habis-habisan. Kalau bukan karena nasihat Nabi, aku udah minta mati aja tuh, udah gak kuat lagi. Tapi karena nasihat Nabi, aku bertahan lagi. Sampai ketika di masa Umar, Islam sudah tersebar ke Yaman, Irak, Palestina, Mesir, sebagaimana janji Nabi, baru Khabbab dapat harta ghanimah yang banyak. Umar dengan Abu Bakar itu kan beda mazhab kan dalam pembagian ghanimah. Kalau Abu Bakar itu membagi ghanimah itu sama rata kepada semua prajurit. Kalau Umar nggak mau gitu, dia abal-abal. Bagaimana engkau membagi sama rata antar setiap prajurit, sedangkan di antara mereka ada yang lebih dulu masuk Islam dan berkorban sejak awal. Yang lain cuma baru masuk Islam sekarang. Mereka yang lebih dulu masuk Islam lebih banyak ghanimah, kata Umar. Kata Abu Bakar, ya Umar. Semua mereka ikut perang yang sama, sehingga aku bagi mereka sama rata. Adapun pengorbanan mereka di masa lalu, Allah yang akan membalas mereka nanti di akhirat. Hada mazhabi, kata Abu Bakar. Ini mazhabku. Kata Umar, hada mazhabi. Dan ini mazhabku. Sehingga ketika Abu Bakar jadi khalifah, ikut mazhab Abu Bakar. Ketika Umar yang jadi khalifah, balik ke mazhab Umar. Kayak gitu. Jangan malah request. Ini ada sholat jamaah, makmum request ke imam. Harusnya makmum itu ikut mazhab imam, bukan imam ikut mazhab makmum. Kalau kita nggak setuju, udah nggak usah angkat dia jadi imam. Kalau kita sudah mengangkat seseorang jadi imam, kita ikut mazhab dia. Sampai ada kasus bahwa orang ulama kan, yang satu ulama berpendapat mimisan itu batal wudhu. Yang satu lagi berpendapat mimisan tidak batal wudhu, cukup disekas aja selesai. Sehingga kalau dalam sholat mimisan, yang satu batal sholatnya, yang satu enggak. Sholat berdua nih. Ulama yang kedua jadi imam, ulama pertama jadi makmum, yang berpendapat mimisan batal wudhu jadi makmum. Sholat. Karena puncak musim panas, kalau di sana panasnya kan luar biasa, satu bulan orang mimisan. Si ulama yang berpendapat batal, mimisan lagi sholat mimisan keluar, lanjutin sholat berarti lagi, lanjutin sampai selesai sholat berjamaah. Dilihat sama muridnya, ya Syekh, Anda mimisan. Ya memang. Terus kenapa Anda tidak wudu lagi, ulangi sholatnya? Bukankah Anda berfatwa itu batal wudu? Ya. Terus kenapa nggak melakukannya? Karena saya sholat di belakang sholat imam, yang bermazhab bahwa mimisan tidak batal wudu, maka ketika itu saya mengikuti mazhabnya. Ini mukmin. Apakah ini terjadi di masyarakat kita? Justru dengan egonya masing-masing. Oh ini paling benar, ini paling benar. Yang lain masuk neraka, ini cuma masuk surga sendiri. Semuanya surga milik kita. Intinya bahwa ketika Umar akan jadi khalifah, dia bagi rata. Pas Umar jadi khalifah, beda. Khabar yang duluan masuk Islam dikasih banyak, khalifah. Yang belakangan masuk Islam dikasih sedikit. Sehingga Khabbab jadi orang kaya. Di masa Umar, Khabbab jadi orang kaya. Dia beli rumah di Syam. Rumahnya lumayan lah, agak luas. Dia punya keluarga, punya istri. Hidupnya sudah nyaman. Lalu dia menangis. Dia katakan, ya Allah, betapa beruntungnya Abu Bakar dan yang lain. Yang mereka telah meninggal sebelum engkau bukakan fitnah dunia ini kepada kami. Engkau telah menyelamatkan mereka dari dunia dengan cara engkau wafatkan mereka sebelum fitnah dunia ini masuk ke rumah-rumah kami. Tapi kami tidak lebih baik daripada mereka. Makanya kami bisa hidup di zaman ketika engkau bukakan kebaikan-kebaikan ini kepada kami. Kalau kita kan kebalikan. Alhamdulillah saya hidup lebih lama, makanya dapat harta nih. Kasiannya Abu Bakar kan capek-capek berjuang gak dapat apa-apa. Itu versi kita. Kalau versi sahabat, kita yang kasihan. Mereka beruntung. Matinya sebelum dapat harta benda, dapat ghanimah. Mereka diselamatkan oleh Allah dari dunia. Nah, kita malah kasiannya kan pahlawan-pahlawan kita dulu udah berjuang bisa-bisa mereka nggak sempat menikmati kemerdekaan. Kita yang kasihan karena kemerdekaan kita itu nasionalisme diukur dengan balon karung.
Nasionalisme diukur dengan panjat pinang. Kalau dulu nasionalisme diukur dengan setiap tetes darah dan perbuatan baiknya untuk membangun negeri ini. Kalau kita mau mengukurnya dengan siapa yang bisa joget ala Inul dia dapat hadiah. Siapa yang nggak mau dianggap tidak nasionalisme, seburuk-buruk pemahaman nasionalisme. Bukan itu nasionalisme yang saya tahu. Kalau kita benar-benar nasionalisme, kita bangun negeri ini dengan cara akhlak, baik, jujur, tidak ada korupsi, kita bangun dengan semua kemampuan kita, mastata'at. In turidu illal islaha mastata'at. Aku hanya ingin membangun, memperbaiki semampuku. Sebagai seorang ustaz, dia membangun dengan kapasitasnya sebagai seorang ustaz. Sebagai seorang pegawai, dia bangun dengan kapasitasnya sebagai pegawai pengusaha, tentara, dan segala macam pejabat. Itu baru nasionalisme. Tidak diukur dari siapa yang ikut lomba balap karung dan yang tidak. Ini kan pemahaman yang agak aneh. Dan yang kasihan itu bukan pahlawan, mereka itu hebat. Dan mereka meninggal ketika ketika Indonesia belum merdeka. Allah selamatkan mereka dari fitnah setelah merdeka. Karena fitnah setelah merdeka itu lebih berat daripada sebelum merdeka. Kalau dulu mereka jelas-jelas berjihad, sekarang bingung kita mau jihad di mana. Disuruh jihad dengan membangun negeri, katanya, nggak ada artinya itu. Yang penting kita sholat di masjid. Pemahaman kita terlalu sempit tentang Islam. Seolah-olah Islam hanya dalam kotak-kotak halaman masjid saja. Islam itu luas. Maka bersabarlah dalam setiap aktivitas kita. Jadilah seperti Khobab. Minimal kalau nggak bisa 1:10, 1:4 deh. Kalau ada orang non-muslim kena musibah sakit, dia sabar. Kita sakit yang 2 kali lipat itu bisa sabar. Walaupun kita tidak berharap dikasih masalah, tapi kalau Allah beri kita pujian, kita belajar sabar, teguh, tidak gampang mengeluh. Bukankah orang Jawa banyak yang namanya Teguh? Pak Teguh, gitu ya? Yang kasihan. Nah ini artinya harus lebih teguh lagi nih. Kayaknya nggak ada orang Aceh yang namanya Teguh. Orang Aceh namanya Nazarudin, gitu ya. Nggak ada yang namanya Teguh, paling Teguh. Makanya harus lebih teguh nih. Kan di sini banyak dari Jawa Tengah, Jawa Timur, berarti harus lebih mantap kesabarannya. Karena ashabu teguh, golongan orang-orang yang teguh. Apalagi udah pertama ashabu teguh, kemudian orang Indonesia pula yang terkenal luar biasa kehebatannya di dunia. Di masa Hasan Ramadan itu terkenal Indonesia yang kuat. Kemudian orang Islam lagi. Maka kita harus lebih tangguh ketimbang yang saudara-saudara kita yang lain yang satu kantor dan dia bukan muslim. Kita harus lebih tangguh, lebih sabar dalam menghadapi masalah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adz-dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Fattaqullaha mastata'tum. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar, atau biman tahrumu 'alaihi nar, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian
Aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka. Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram, Allah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia, 'allamal insan ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala
adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau, seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hayyinan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hayyinan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan. Karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qaulan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail,
apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW. Yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya. Lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah. Dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci. Maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela. Dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut.
Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, "Hei anak muda, temenin saya belanja." Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar. Kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, "Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya." Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana?" Kata Nabi, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana ya Rasul?" Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat.
Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في روهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله.
اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro, Aceh, Darussalam, dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.